Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah analisis real. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pembahasan nilai mutlak. Nilai mutlak. Jadi kita mulai dengan definisi apa itu nilai mutlak. Ketika kita punya X, nilai mutlak X, artinya apa? Artinya dia akan bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, atau bernilai min X jika X-nya kurang dari 0. Ya. Jadi kalau X-nya lebih dari 0, maka mutlak X akan bernilai X. Tapi jika X-nya kurang dari 0, mutlak X akan bernilai min X. Misalnya saya punya mutlak 5. Di dalam garis, di antara dua garis vertikal ini ada bilangan 5, di mana 5 ini lebih dari 0. Artinya berdasarkan definisi mutlak 5 itu sama dengan 5. Tapi kalau misalnya saya punya min 5, mutlak min 5, di mana di antara dua garis vertikal ini ada nilai min 5, maka karena nilainya kurang dari 0, berdasarkan definisi dia akan bernilai min X, sama dengan min X. X-nya min 5. Min 5. Maka nilainya akan sama dengan 5. Gitu ya. Jadi jangan terpaku dengan tanda min ini. Kita lihat definisi. Kalau X atau nilai di antara dua garis vertikal ini kurang dari 0, ya. Meskipun di dalam definisi ini min X-nya tidak pakai min X ya, tapi X saja. Tapi jika kurang dari 0, maka dia akan bernilai min X. Nah, maka ini bisa kita gunakan definisi untuk menyelesaikan nilai mutlak min 5. Bisa dipahami ya? Oke. Ada beberapa teorema yang dihasilkan dari definisi ini. Misalnya, satu, saya punya teorema ya, mutlak A kali B. Mutlak A kali B itu sama dengan apa? Kalau kita lihat definisi, kita anggap X-nya sebagai AB-nya sebagai X, berarti ada beberapa kemungkinan. Kita lihat ya. Kalau misalnya A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0, kan gitu ya. Karena kita tidak tahu A-nya positif atau negatif, B-nya positif atau negatif. Maka ada 4 kemungkinan. Pertama, kalau A-nya positif, B-nya positif, maka mutlak AB itu akan sama dengan, berdasarkan definisi, kalau nilainya positif atau lebih dari 0, maka dia akan bernilai X. Jadi ini bisa saya tulis sebagai A kali B. Atau A kali B ini bisa saya tulis juga sebagai mutlak A dikali mutlak B. Berdasarkan definisi juga. Karena ini positif, maka si X ini bisa saya tulis sebagai mutlak X. A ini bisa saya tulis sebagai mutlak A. Gitu ya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua,
Kalau misalnya A-nya positif dan B-nya negatif, maka saya punya mutlak A kali B itu sama dengan A-nya positif berdasarkan definisi, berarti A. B-nya negatif berdasarkan definisi, kalau dia negatif nilainya min X atau min B. Min B. Oke. Min B, A dikali min B. A ini bisa kita ubah juga menjadi mutlak A karena dia positif. Min B ini bisa kita ubah menjadi mutlak B karena dia negatif. Mutlak B. Gitu ya. Kemudian yang ketiga kalau A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Yang terakhir, kalau A-nya kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0 juga. Ya, ini sama saja ya. Ini sama seperti yang di atas. Jadi kita punya mutlak AB sama dengan oke, berarti AB-nya negatif ya. Negatif. Ya, oke. Yang ini juga kurang satu tahap ya. Ini kurang satu tahap. Jadi sebelum ke sini harusnya ada min AB gitu ya. Min AB sama dengan A dikali min B dan seterusnya. Ini juga min AB gitu ya. Karena A kali B-nya negatif, karena A-nya negatif, B-nya positif, maka A kali B-nya negatif, jadi min AB gitu. Tapi ini bisa saya tulis sebagai min A kali B karena A-nya negatif. Dan ini karena A-nya negatif bisa saya tulis sebagai mutlak A berdasarkan definisi. Definisi yang ini ya. Dan B-nya jadi mutlak B. Oke, yang keempat, mutlak AB sama dengan A kali B, dua-duanya negatif jadi positif. Jadi A kali B ya. A kali B. AB maksudnya gitu ya. Ya, A kali B. A-nya negatif, B-nya negatif. Jadi bisa saya tulis sebagai min A kali min B. Ya. Atau sama saja dengan mutlak A dikali mutlak B. Jadi dari 4 kemungkinan ini ternyata semua hasilnya adalah sama. Mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A kali mutlak B. Kemudian kita punya teorema yang kedua. Kalau misalnya mutlak A kuadrat. Mutlak A kuadrat ini artinya apa? Mutlak A kuadrat atau dikuadratkan itu sama saja dengan mutlak A dikali mutlak A, kan gitu ya. Mutlak A dikali mutlak A artinya apa? Kita bisa gunakan teorema yang pertama ini. Mutlak A dikali mutlak B itu sama dengan mutlak A kali B. Berarti mutlak A dikali mutlak A sama saja dengan mutlak A kali A. Ya. Ini akan sama dengan mutlak A kuadrat. Mutlak A kuadrat, karena A kuadrat ini lebih dari 0 nilainya, maka mutlak A kuadrat akan sama dengan A kuadrat. Jadi ini akan sama saja dengan A kuadrat. Kemudian yang ketiga, kita punya jika C lebih dari sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari sama dengan
C jika dan hanya jika A di antara C dan min C. Gitu ya. Nah, ini oke. Pertama, kalau kita punya mutlak A kurang dari sama dengan C, berarti kita nggak tahu nilai A-nya positif atau negatif ya. Berarti ada dua kemungkinan. Jika A lebih dari 0 dulu deh. Jika A-nya positif, A-nya lebih dari sama dengan 0. Non negatif ya. Jika A-nya lebih dari sama dengan 0. Akibatnya apa? Mutlak A kurang dari sama dengan C itu bisa saya tulis sebagai A kurang dari sama dengan C. Kalau A-nya positif berdasarkan definisi tadi ya di atas. Jadi A lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari C. Maka ini bisa kita tulis A kurang dari sama dengan C dan lebih dari sama dengan 0. Ini dan ya, dan A lebih dari sama dengan 0 dan A kurang dari sama dengan C. Kita punya satu. Kemudian kemungkinan kedua, kalau misalnya A-nya kurang dari sama dengan 0. Kalau A-nya kurang dari sama dengan 0, maka mutlak A kurang dari C itu bisa kita tulis sebagai min A kurang dari sama dengan C gitu ya. Karena mutlak A-nya mutlak A-nya kita bisa tulis sebagai min A karena A-nya kurang dari 0 berdasarkan definisi tadi ya. Artinya apa? A kurang dari sama dengan 0 dan min A kurang dari sama dengan C, atau ini bisa kita ubah jadi dalam bentuk A, maka A lebih dari sama dengan min C. Jadi kita punya A kurang dari sama dengan 0 dan A lebih dari sama dengan C. Ini kalau di iris jadinya A kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan min C ya. Nah gitu. Jadi dari dua kemungkinan ini kita punya ini atau ini. Jadi kalau misalnya kita ya sebenarnya kita belum masuk ke garis bilangan, tapi untuk membayangkan ini kita punya A di sini. Kita punya batas 0 sampai C, 0 sampai C gitu ya. Kita punya batas min C sampai 0. Min C sampai 0. Penghubungnya atau jadi digabung semua dari min C sampai C. Dari sini sampai sini. Atau ini bisa kita tulis juga. Ini atau ini itu akan sama dengan apa? A kurang dari sama dengan C lebih dari sama dengan min C. Ya. Ya, atau sama saja dengan A lebih dari A kurang dari sama dengan C dan A lebih dari sama dengan min C. Ya. Jadi sama saja ini atau ini, sama saja dengan ini, sama saja dengan ini. Oke. Kemudian yang keempat, kita punya
Ya, dengan teorema yang ketiga ini, kalau saya punya C-nya itu, C-nya kan harus positif ya. Kalau saya punya C-nya itu mutlak A juga, maka mutlak A itu kurang dari sama dengan C gitu kan. Mutlak A itu kurang mutlak A itu kurang dari sama dengan mutlak A gitu ya. Kalau C-nya saya ganti dengan mutlak A karena sama-sama lebih dari 0. Ini akibatnya apa? Jika dan hanya jika mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A kurang dari sama dengan min mutlak A gitu ya. Jadi ini akan sama saja dengan ini. Nah, untuk setiap A bilangan real ya, untuk setiap A bilangan real. Kemudian yang terakhir kita punya ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga. Jadi jika ketaksamaan segitiga itu bunyinya jika A B anggota real, maka A plus B itu kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Oke, kita buktikan. Kita pakai teorema yang ini. Teorema yang keempat ya. Kalau saya punya A, maka mutlak A kurang dari sama dengan mutlak A bisa ditulis seperti ini. Jadi dari A saya punya A kurang dari sama dengan mutlak A lebih dari sama dengan min mutlak A. Kemudian untuk B, kalau B berarti saya punya B kurang dari sama dengan mutlak B lebih dari sama dengan min mutlak B gitu ya. Ini kalau saya gabung, saya jumlahkan, maka saya punya A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B lebih dari sama dengan min mutlak A plus mutlak B gitu ya. Nah, berdasarkan teorema yang ketiga tadi, nah yang ini, kalau saya punya interval begini, ini sama ya, interval ya, maka bisa ditulis seperti ini. Jadi ini akan sama saja dengan mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A plus mutlak B. Nah, gitu ya. Jadi kita punya 5 teorema mengenai nilai mutlak. Sebenarnya masih ada 2 lagi teorema, nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian, kita tutup pertemuan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.